Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Arma Widayanti. Dan teman-teman, mohon maaf banget agak telat kali ya. Tapi kemarin saya sudah upload tentang informasi resmi alur pendaftaran, syarat, dan juga pengisian informasi yang ada di P3K. Kali ini yang kalian tunggu-tunggu nih, yaitu formasi CPNS 2021. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas detailnya. Ini resmi dari Kemenpan RB dan juga nanti ada alur yang dari BKN gitu ya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Oke, kita mulai ya teman-teman. Kita mulai dari jadwal seleksi dulu. Oke, dari Kemenpan RB ini udah jelas bahwa pengumuman seleksi CPNS itu adalah mulai tanggal 30 Mei, ya kan? 30 Mei sampai dengan 13 Juni. Dan nanti pendaftarannya ada di 31 Mei sampai 21 Juni. Nah, teman-teman, seperti apa biasanya kita kan selalu ada administrasi ya. Jadi seleksi administrasi dan pengumpulan hasilnya itu sampai dengan 30 Juni. Ada masa sangga di bulan Juli, kemudian pelaksanaan SKD. SKD ini menggunakan cat BKN ya, seperti beberapa tahun terakhir, itu ada di Juli sampai dengan September. Nah, CPNS sendiri nanti setelah pengumuman nih SKD-nya udah lolos siapa-siapa aja, maka pelaksanaan SKB-nya itu di September sampai dengan Oktober. Pengumuman akhir dan masa sangga ini bareng antara CPNS dan juga P3K, yaitu di bulan November, serta penetapan NIP-nya itu ada di bulan Desember. Oke, catat baik-baik ya teman-teman. Kalau sudah ada pengumuman nantinya, jangan lupa cek formasinya, pilih yang kalian benar-benar yakini bisa, kemudian daftar deseleksinya. Oke, sekarang kita bahas detailnya nih tentang CPNS tahun 2021. Jadi, jenis formasi khusus CPNS itu ada macam-macam. Yang pertama adalah kumlot ya, atau lulusan terbaik. Jadi, ini dikhususkan untuk formasi jabatan dengan jenjang pendidikan minimal itu S1. Tidak termasuk diploma 4. Jadi, teman-teman kalau misalnya diploma 4 itu nggak bisa untuk daftar di kumlot ini. Kemudian yang kedua adalah formasi jabatan dan kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan formasi dari menteri, dilakukan di SSC ASN BKN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman. Kemudian yang jelas di sini ditetapkan pula untuk formasi umum dan jabatan kualifikasi pendidikan yang sama. Jadi teman-teman kalau udah sering tes CPNS, maksudnya udah pernah tes CPNS di sini atau yang baru, jadi nanti di formasi itu teman-teman kan disebutkan tuh formasinya berapa. Kemudian ada catatan biasanya, misalnya formasinya ada 10, kumlotnya ada 2. Jadi kalian juga bisa daftar yang di kumlotnya yang 2 itu tadi. Paham ya? Calon pelamar merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan dengan pujian atau kumlot dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A atau unggul dan program studi terakreditasi A atau unggul pada saat kelulusan. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Jadi kumlotnya itu misalnya nih kalian sudah dapat IPK-nya kumlot gitu ya. Terus universitasnya akreditasinya sudah A, tapi program studi ketika kalian lulus itu belum A, maka tidak bisa didaftarkan di kumlot. Kalian nanti akan gagal di seleksi administrasi. Jadi kalian harus benar-benar kumlot, kemudian prodinya juga A dan univnya juga A ketika kalian lulus. Ingat ya teman-teman, catatannya adalah ijazah kalian. Jadi kalau ijazahnya nih misalnya nih satu universitas kalian lulus di tahun 2018, kemudian akreditasi di tahun 2021 ini A, tapi ternyata di 2018 B, ini juga tidak bisa didaftarkan di kumlot, gitu ya teman-teman. Kemudian, calon pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat mendaftar di formasi khusus termasuk kategori lulus dengan pujian setelah memperoleh ijazah penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan bahwa predikat kelulusannya memang setara dengan kumlot itu sendiri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi teman-teman, kalau yang dari luar negeri nih, kalian harus menyertakan
penyetaraan ijazah dan surat keterangan kalau predikatnya memang benar-benar cum laude gitu. Jadi nggak dilihat ya lagi yang masalah univ sama prodi ya, karena sudah ada penyetaraan ijazah tadi, kemudian ada surat keterangan bahwa predikatnya memang cum laude. Paham ya teman-teman? Ini untuk jenis formasi khusus yang pertama. Yang kedua adalah jenis formasi disabilitas. Nah, kalau ini pemilihan jabatannya, perhatikan di sini adalah sesuai dengan kebutuhan organisasi, persyaratan jabatan, jenis dan derajat disabilitasnya, dilakukan berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan formasi di Menteri, dilakukan di SSC, ASN, BKN, dan selanjutnya dicantumkan di pengumuman. Ini sama, ditetapkan pula untuk formasi umum. Jadi ini sama teman-teman, poin A ini sama dengan cum laude tadi. Jadi nanti ketika ada formasi itu akan dicantumkan nih, ini untuk disabilitas kah, untuk umum kah gitu. Jadi ada keterangannya. Kemudian yang B itu adalah wajib melampirkan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menjelaskan tentang jenis dan derajat ke disabilitasnya itu seperti apa. Jadi kalau masalah surat ya teman-teman harus yang pemerintahan ya, jangan yang swasta. Biasanya ini nanti dokternya itu harus ber-NIP, itu cirinya. Jadi teman-teman harus cari yang itu. Kemudian kalau usia nih di poin C serendah-rendahnya adalah 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun. Kecuali untuk jabatan yang diatur pada Kepres nomor 17 2019 yang berusia setinggi-tingginya 40 tahun. Kemudian panitia penyelenggara instansi menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi, karena kebutuhan disabilitas kan macam-macam, makanya nanti akan disediakan kayak gitu. Kemudian penyandang disabilitas sensorik netra yang mendaftar pada formasi khusus disabilitas, panitia penyelenggara menyediakan petugas atau pendampingan saat tes SKD dan juga SKB bagi pelamar dan mengatur waktu pelaksanaan SKD dan SKB masing-masing selama 120 menit. Kemudian pelamar ini misalnya nih yang disabilitasnya adalah sensorik netra yang mendaftar pada formasi umum atau formasi khusus lain selain disabilitas, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan seleksi pendaftar pada yang umum. Jadi kalau disabilitas tapi disabilitasnya sensorik ya teman-teman, sensorik netra. Jadi daftarnya di umum, jadi harus ikut yang umum nih. Nggak ada pendampingan seperti yang ada di disabilitas tadi gitu. Kemudian panitia penyelenggara instansi memastikan kesesuaian antara formasi dan jenis dan derajat ke disabilitasnya dengan metode tatap muka secara langsung maupun dengan video, dengan mencantumkan persyaratan pengiriman video keseharian. Jadi ini kan sebagai bahan verifikasi ya teman-teman. Kalau yang disabilitas itu kan macam-macam, ada jenis sama derajatnya. Jadi harus ada tatap muka ataupun juga video, dan nantinya harus mengirimkan nih video kesehariannya kayak apa gitu. Paham ya teman-teman untuk formasi khusus disabilitas ini. Oke, kita next. Nah, ini adalah formasi khusus yang diaspora. Jadi WNI yang memiliki paspor Republik RI yang masih berlaku dan menetap di luar wilayah RI serta bekerja sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan surat rekomendasi tempat bersangkutan bekerja paling singkat 2 tahun. Oke, yang kedua ini diperuntukkan khusus jabatan peneliti, dosen, perekayasa, dan analis. Jadi ada 4 ya teman-teman. Yang ketiga yaitu peneliti jabatan peneliti, kemudian dosen dan juga analis. Ini persyaratan minimalnya adalah S2, sedangkan untuk perekayasa ini boleh S1. Kemudian formasi unit penempatan kerjanya nanti oleh masing-masing instansi berdasarkan pada kebutuhan ya, alokasi dari menteri, dilakukan di SSC, ASN, BKN, dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman penerimaan CPNS pada masing-masing instansi. Nah, usianya berapa? Usianya sama sih teman-teman, setinggi-tingginya adalah 35 tahun. Kemudian pendaftar pada formasi jenis jabatan tersebut di B yang berusia paling tinggi 40 tahun apabila memiliki kualifikasi pendidikan S3, kecuali pelamar pada jabatan analis kebijakan. Kemudian pelamar tidak sedang menempuh postdoktoral. Pelamar tidak sedang menempuh postdoktoral yang dibiayai pemerintah pusat ataupun daerah. Nah, ada lanjutannya nih teman-teman untuk diaspora.
Nah, yang selanjutnya adalah jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan formasi diaspora ini disyaratkan agar pada penetapan kebutuhan formasi tersebut ditetapkan pula untuk penetapan kebutuhan formasi umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Kemudian yang pelamar mendaftar harus membuat surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bebas dari permasalahan hukum baik dalam negeri maupun luar negeri dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Nah, apabila pelamar sudah dinyatakan lulus nih sama tahap akhir, kemudian terbukti tidak sesuai surat pernyataan dibuat misalnya sebagaimana huruf H tadi, atau PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan dengan tembusan menteri dan kepala BKN gitu. Terus penyetaraan ijazah bagi diaspora lulusan perguruan tinggi luar negeri dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilakukan setelah bersangkutan dinyatakan lulus. Jadi kalau yang tadi itu kan setara ya, kalau yang luar negeri yang kita pakai cum laude tadi kan harus dinyatakan dulu. Tapi kalau sekarang kalau khusus diaspora ini boleh teman-teman ikut tesnya dulu, nanti setelah lulus baru ada penyetaraan gitu, paham ya? Kemudian apabila pelamar sudah dinyatakan lulus tapi kemudian hari tidak dapat melampirkan ijazah yang sudah disetarakan, maka PPK harus mengumumkan pembatalannya. Jadi bagi kalian yang ingin khusus formasi diaspora ini perlu dibaca baik-baik ya teman-teman poin-poinnya, karena ini juga banyak banget. Oke, jadi ketentuan umum CPNS ini yang paling penting buat semuanya aja yang mau melamar CPNS maupun formasi khusus ataupun formasi umum. Jadi syaratnya yang pertama adalah jelas usia paling rendah 18, paling tinggi 35. Kemudian jabatan yang dapat dilamar dengan batas usia 40 itu adalah dokter gigi, ya kan? Dokter dan dokter gigi dengan spesialis dan gigi spesialis, kemudian dokter pendidik klinis, kemudian dosen peneliti penerekayasa dengan kualifikasi pendidikan S3. Kemudian yang ketiga, pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS. Kemudian juga tidak pernah diberhentikan sebagai prajurit TNI dan juga anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan juga tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Intinya jangan diberhentikan, itu aman deh buat kalian gitu kan. Pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Kemudian pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat dalam politik praktis. Jadi teman-teman kalau mau jadi CPNS jangan ikut parpol ya, nggak boleh jadi anggota atau pengurusnya parpol nih. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan. Nah ini pastikan ketika nanti formasi udah turun mana-mana saja, cek dulu, lihat dulu kualifikasi pendidikannya sesuai apa enggak. Oke, kemudian pelamar saat sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Oke, jadi teman-teman untuk poin ini ya, teman-teman kan ditempatkan, tapi teman-teman sebenarnya tertolong dengan poin nomor 10. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Ketika kita bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, teman-teman nih masih punya kesempatan dengan memilih formasi. Maksudnya adalah teman-teman mau ditempatkan di mana gitu kan, bisa milih langsung. Jadi 2 tahun terakhir ini sudah kayak gitu sih. Waktu saya juga tes CPNS tahun kemarin itu pun saya memilih formasi 1, tempat instansinya 1, dan itu yang saya harus mau karena kita milih sendiri ya gitu. Kecuali nanti ada formasi-formasi yang lain yang akan saya jelaskan di next selanjutnya gitu. Oke, ini ketentuan SKB-nya. Oke, teman-teman pasti bertanya-tanya, kalau SKD udah tahu ya, nanti passing grade gitu kan, ada tes TKP, TWK sama TIU. Kemudian kalau tes SKB nih teman-teman, itu dilaksanakan di pemerintah daerah wajib menggunakan CAT. Kemudian pemerintah daerah hanya memperkenankan menambahkan 1 jenis tes selain CAT yang diberikan dengan bobot paling tinggi 40% dari total SKB. Ini
memudahkan sih teman-teman buat teman-teman. Jadi pastinya ada CAT-nya, mungkin namanya hanya satu tes aja. Kemudian pemerintah daerah tidak diperkenankan menambahkan jenis tes berupa wawancara. Ini baru ya teman-teman ya. Ini baru banget karena kalau tahun lalu itu seingat saya masih ada tes beberapa instansi, nggak semua ya, itu masih ada yang menambahkan jenis tes wawancara. Jadi tahun ini nggak ada wawancara nih teman-teman. Kemudian dalam hal instansi memberlakukan SKB tambahan untuk CPNS selain CAT tadi, instansi harus membuat pedoman pelaksanaan yang disampaikan kepada Menteri Pan-RB selamat-selamatnya 28 Mei ya ke Sekretariat Tim Pansolnas atau Panitia Seleksi Nasional gitu. Adapun penentuan kelulusan akhir adalah sebagai berikut. Jadi teman-teman, kayaknya teman-teman ini nanti yang masuk SKB sangat beruntung karena nggak ada tes wawancara, hanya CAT aja, tapi mungkin ada tambahan hanya satu jenis dan itu sudah ada pedomannya. Jadi kalian tenang aja. Kemudian di sini adalah bobot dari SKD itu adalah 40%, SKB 60%. Ini semua sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian SKB itu hanya menggunakan cat, berarti bobotnya langsung 100% dengan CAT itu sendiri. Kalau dia itu ada jenis, berarti CAT minimalnya adalah 60%. Tes lainnya itu selain wawancara teman-teman. Enak banget deh, selain wawancara maksimal 40%. Jadi kesempatan kalian untuk lolos dan fair itu sangat banyak sekali. Jadi teman-teman harus berjuang nih, harus berjuang ya kan. Oke. Pengisian formasi kekosongan formasi ini yang sering diributkan nih teman-teman. Pengalaman aja tahun lalu ternyata karena kita tidak bisa melihat instansi mana dengan jumlah pendaftar berapa, ya kan, beda kan sama yang 2018. Kalau 2018 itu bisa tahu kan apa namanya, oh sekolah ini yang pendaftarnya berapa, saingan saya berapa, paling nggak kita tahu. Tapi kalau 2019 kemarin itu udah nggak ada teman-teman. Yang jelas saya milih sekolahnya ini gitu kan, jabatannya ini, sekolah ini yang guru ya, kalau yang guru sekolahnya ini, kalau yang instansi mungkin instansinya di kementerian atau apa, itu satu. Tapi kita nggak tahu nih saingan kita gimana. Nah kemungkinan tahun ini juga seperti itu, tidak bisa melihat dari jumlah pelamar di instansi tersebut. Nah, kalau ada yang kosong gimana? Oke, kalau ada yang kosong, setelah integrasi nilai SKD dan SKB, dapat dilakukan pengisian kekosongan formasi. Pengisian kekosongan tersebut dilakukan by system oleh BKN. Ini catatan ya teman-teman, by system. Mekanismenya kayak apa? Yang pertama, jika formasi umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta pendaftar di formasi khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan yang sama, serta memenuhi PG atau passing grade dalam SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Passing grade tapi yang terbaik ya, itu jadi catatan ya teman-teman, harus passing grade dan terbaik. Kemudian dia formasinya khusus nih. Jadi formasinya umum kan kosong atau belum terpenuhi ya. Jadi dia bisa ngambil dari formasi yang khusus. Paham ya sampai sini? Kemudian yang kedua nih, formasi khusus belum terpenuhi. Kalau tadi kan formasi umumnya, formasi khusus belum terpenuhi diisi oleh peserta yang mendaftar di formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan yang sama. Ya, yang sama serta memenuhi PG, SKD, formasi umum, dan berperingkat terbaik. Jadi, kalau yang khusus yang belum terpenuhi ini boleh diambilkan dari yang umum dan khusus jika jabatan, kualifikasi, serta unit penempatannya itu sama. Paham ya? Poin ketiga. Setelah dilakukan sebagaimana angka 1 dan 2, masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi dapat diisi oleh dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan, kualifikasi pendidikan yang sama dari unit kerja penempatan yang berbeda. Oke, paham ya teman-teman? Misalnya nih, kita daftar di sini, kemudian kita nggak keterima di situ, tapi kita bisa ditarik ke formasi kosong jika memang poin 1 dan 2 tadi nggak bisa terpenuhi. Asalkan apa? Passing grade, SKD formasi umumnya, dan juga berperingkat terbaik gitu teman. Jadi gini teman-teman, ini contoh ya. Ini kan ada formasi umum, dia butuh 5, kumlotnya butuh 2, disabilitasnya butuh 1. Kemudian pelamarnya, ini kan 20. Kemudian SKB-nya 15, lulus deh 5. Udah, lulus akhir nggak usah di, ini kan udah 5. Paham ya? Kemudian 2, di sini ada 7 pelamar, 6 SKB kan. Nanti dikali
3 kan, dikali 3 berarti kan 6 nanti tes diambil 2 yang lulus, selesai. Oke. Kemudian di disabilitas ini ada satu pelamarnya satu tapi nggak SKB, ya kan, dia nggak lolos tuh. Nah, berarti dia bisa diambilkan dari 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5 ini dari formasinya ini, 3, 4, 5, ya kan? Kemudian 6 dan 7 dari yang umum. Jadi 3, 4, 5 ini dari formasi kumlot, kemudian 6, 7, sampai 15 dari formasi yang ini. Kemudian di ranking nih teman-teman, oh ternyata yang terbaik yang ketiga, berarti yang ketiga adalah yang terpilih. Paham ya? Gitu caranya. Kalau formasi umumnya nggak terisi, ini kan ada alokasinya 5, pelamarnya cuma 1, SKB-nya 0 teman-teman. Nah, kemudian di sini ada 2, kemudian pelamarnya 6, diambilkan peringkatnya yang lulus 2. Berarti masih sisa 3, 4, 5, 6. Oke ya. Kemudian di disabilitas ini ada satu alokasi, pelamarnya ada 3 dan masuk SKB semua. 1, 2, 3, diambil cuma 1. Perhatikan proses pengisiannya. Jadi 3, 4, 5, 6 dari formasi kumlot ini ditarik ke atas teman-teman. 3, 4, 5, 6. Kemudian 2 dan 3 yang nggak lulus di disabilitas dimasukkan juga. Nah, ini akan di range dari nilai tertinggi. Ternyata nilai tertingginya urutannya seperti ini. Berarti nilai seperti ini yang lolos adalah 3, 4 ini dari yang kumlot, 2 dari yang disabilitas, 5 dari yang kumlot, dan 3 dari disabilitas. Maka hasilnya 5 orang lah yang terterima. Begitu. Paham ya teman-teman? Oke, kalau misalnya nih setelah skenario 1 dan 2 masih terdapat formasi kosong atau tidak terisi, maka adalah seperti ini teman-teman. Ya, jadi di instansi yang berbeda itu dimasukkan. Kalau kalian tahu, jadi di sini umumnya 2, 7 pelamar kan udah toh? Udah, dia dapat tuh 2. Ini 1 udah dapat semua, seret 1. Dia aman. Di RSUD Cemara ini aman. Kemudian Puskesmas Makrayu ini juga gitu. 1, 2, 3 karena butuhnya 1, lolos 1. Butuhnya 1 yang lamar 2, SKB 2, lolos 2. Nah, di Puskesmas Kertapati sama Keramasan ini kan 1 kosong gitu ya, nggak ada yang peserta SKB-nya. Gimana ngambilnya teman-teman? Dari yang tidak lolos di atas ini. Nah, jadi teman-teman ini ada 2 berarti yang biru itu diambil dari Puskesmas Makrayu. Kemudian yang warna orange ini dari Cemara, yang dari sisi kumlot dulu, baru yang diambil yang umum, baru yang diambil yang disabilitas. Ini diteruskan sampai yang sisanya ini teman-teman. Jadi ini kan mulai 3 ya sebenarnya 3, kemudian ini 2 nggak ikut berarti 2 masuk, kemudian sampai dengan 6. Nah, di sini dari mereka-mereka yang tidak lulus tapi sudah SKB ini akan di ranking. Dari situ dia akan dibagi ke Puskesmas Kertapati dan juga Puskesmas Keramasan. Jadi nilai ambang batas SKD formasi umum untuk diikutkan dalam pemeringkatan dalam pengisian formasi kosong gitu teman-teman. Ada banyak skenario ya, jadi nggak ada formasi kosong. Insya Allah nanti semuanya akan terisi. Jadi teman-teman harus pintar-pintar dalam memilih formasi. Oke, ini adalah alur sistem seleksi CPNS 2021 dari BKN teman-teman. Dari BKN itu kayak apa sih? Yang pertama, pembuatan akun. Kalian wajib membuat akun validasi WNI dengan NIK terintegrasi dengan Dukcapil. Jadi wajib nih NIK-nya kalian harus terintegrasi dengan Dukcapil. Kemudian validasi usia kan dari 18 sampai 35 sampai dengan 45 khusus yang beberapa tadi kan. Kemudian membuat password dan juga pengamanan akun. Nah, ini jangan sampai lupa nih passwordnya, kalau bisa di save, kalau bisa di remember gitu. Kalau udah buat akun, nanti ada waktu pendaftaran, silakan langsung daftar. Ya, silakan langsung daftar, tapi teman-teman jangan lupa cek formasinya terlebih dahulu. Jadi dicek dulu formasinya nih yang sesuai sama kriteria kita apa. Jangan lupa sesuai dengan kualifikasi pendidikan kalian, itu yang pasti ya kan. Kemudian lengkapi data-datanya kayak ngisi biodata, ngisi keluarga, banyak banget isiannya teman-teman. Nanti kalian coba di CASN ya, coba kalian buka pasti kalian tahu lah nanti. Kemudian unggah dokumen.
Kemudian pilih formasi, pengecekan mandiri data dan dokumen. Jadi setelah itu dicek lagi teman-teman, kita harus dicek apakah udah benar, apakah ini yang diupload udah benar kayak gitu. Terus diverifikasi. Nah, verifikasinya setelah lolos, kalau tidak lolos ini ada masa sanggah. Kalau lolos itu langsung pengumuman. Jadi kalau misalnya kalian nggak lolos ada kesempatan disanggah nih teman-teman. Misalnya kualifikasi tidak sesuai, tapi ada penyetaraan gitu kan. Jadinya masih bisa kalau diterima disanggah, maka kalian bisa lolos verifikasi. Dari situ ada pengumuman bidang administrasi nih. Jadi administrasinya udah diumumin, lanjut kalian bisa tes SKD. Baru dari SKD kalian akan diolah nilainya, akan diumumkan SKD-nya berapa. Kemudian diambil 3 kali formasi. Jadi misalnya 1 berarti diambil 3 orang. Kalau butuh 2 diambil 6 orang, kalau 3 9 orang dan seterusnya. Itu yang akan masuk di SKB. Ya, yang akan masuk di SKB. Dari situ teman-teman, dari SKB ini akan masuk ke pengolahan integrasi. Jadi kalau udah tahu nilai SKD-nya, jangan teman-teman gini ya, kalau udah di SKD itu kan biasanya ranking 1, 2, 3. Terus kalian di SKB-nya ranking berapa? Nah, ini hitungannya berapa? 40, 60, seperti yang saya jelaskan tadi. Baru diintegrasikan teman-teman, digabungkan jadi satu antara SKD dan SKB. Nah, di situ dioptimalisasi formasi, kalau udah sesuai nih, baru diumumkan hasil kelulusan. Nah, hasil kelulusan ini masih ada masa sanggah. Kalian setuju nggak sih dengan kalau misalnya kalian dinyatakan lolos gitu? Kalian nggak, oh saya kayaknya harusnya nggak lolos gitu ya, atau nggak deh. Jadi kalau misalnya kalian pengumuman hasil kelulusan terus nggak lolos, terus ada sesuatu kan pasti ada ininya kan, ada keterangannya kenapa nggak lolos. Di situ ada masa sanggah, kalian sanggah deh. Kalau kalian sanggah itu disetujui, maka diintegrasi lagi pengumuman hasil akhir. Kalau nggak disetujui gimana? Juga hasil akhirnya akan tetap gitu ya teman-teman. Jadi setelah pengumuman, langsung pengumuman kelulusan hasil akhir itu di-share ke kita dan diumumkan kelulusan instansi. Jadi masing-masing instansi itu akan mengumumkan kelulusan kita. Nah, di situ baru pengusulan dan penetapan NIP. Lanjut dapat pertek NIP atau penetapan NIP-nya itu udah kita dapat NIP. Itu alurnya. Paham ya? Panjang banget tapi kalian punya waktu sangat lama. Jadi tolong benar-benar dipersiapkan untuk ini. Oke, selain itu kalian kalau misalnya buka SSC ASN itu ada banyak banget fiturnya. Yang pertama adalah dashboard, kemudian portal akun dan pendaftaran, kemudian pengolahan hasil seleksi ada SKD sama SKB, verifikasi ini untuk melakukan verifikasi administrasi secara online. Nah, kalau kalian bingung bisa ada helpdesk dan juga ada admin instansi dan BKN pusat. Jadi biasanya tuh ada tertera nomor dari adminnya, misalnya BKD, BKN, kayak gitu teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut ketika mengalami kesulitan. Juga banyak informasi-informasi yang akan di-share oleh BKN itu sendiri. Nah, ini jadi sekarang nih teman-teman sudah ada kabar baik. Kabar baiknya apa? Integrasi sumber data di SSC ASN. Ini kalau nggak salah tahun lalu belum ya. Jadi yang pertama itu adalah induk. Jadi nomor NIK ya, nomor induk kependudukan itu sudah terintegrasi sama Ditjen Dukcapil. Jadi teman-teman nggak bisa memasukkan identitas kalian dan kalian harus benar-benar tercatat sebagai warga negara Indonesia gitu. Kemudian di sini untuk integrasi data guru non ASN dan lulusan PPG itu sudah terintegrasi dengan Kemendikbud gitu ya. Jadi integrasi data program studi maupun akreditasi lembaga yang kalian mau daftar kumlot nih juga, walaupun nggak kumlot yang umum kan juga menyertakan ya. Jadi mereka itu sudah terintegrasi antara BKN dan juga Kemendikbud teman-teman. Jadi kalian nggak bisa memanipulasi apapun dan ini juga bisa diambil by system. Kalian udah lulus PPG belum gitu kan? Kalian udah akreditasinya apa? Itu langsung terkoneksi gitu. Jadinya nanti nggak perlu upload dong. Sepertinya nggak perlu upload untuk akreditasi, tapi nanti kita lihat perkembangannya karena ini terintegrasi. Biasanya dari nomor ijazah itu sudah tertuliskan bahwa akreditasi dari perguruan tingginya apa, kemudian prodinya apa. Nah, ini yang buat STR nih yang selalu butuh STR atau tenaga kesehatan. Nah, mereka itu sudah terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi STR surat-surat kayak gitu teman-teman sudah terintegrasi. Kalau kalian udah
pernah terdaftar, kalian nggak perlu bingung-bingung lagi karena nomor registrasinya sudah tercantum. Jadi ada peserta Nusantara Sehat, terus data pendaya gunaan dokter spesialis itu juga sudah ada, referensi unit layanan kesehatan rumah sakit seluruh Indonesia, Puskesmas, referensi Jabatan Tenaga Kesehatan itu semuanya sudah terintegrasi. Jadi nggak perlu upload-upload lagi nih teman-teman. Jadi tinggal di search aja, nanti udah pasti terkoneksi gitu. Itu hebatnya SSC ASN yang tahun ini. Oke, udah itu aja informasi dari saya. Nantikan informasi selanjutnya yaitu tentang formasi dan juga insya Allah saya akan upload tentang kesetaraan ijazah. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.